Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fatihah. Saya dari Keperawatan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang kesalahan dalam bahasa Indonesia. Menurut teori netral, kontak antara B1 dan B2 itu disebut dengan transfer. Dan transfer itu memiliki beberapa bentuk perwujudan. Yang pertama ada error. Error adalah kesalahan pembelajar B2 yang diakibatkan oleh adanya transfer negatif. Error itu dibagi atas satu, development error, yang kedua, interferensi, dan yang terakhir yaitu yang ketiga, unique error. Selain error, ada juga yang kedua, yaitu facilitation, yaitu penunjang kemudahan pembelajar B2 yang diakibatkan oleh transfer positif. Yang ketiga, ada avoidance, yaitu penghindaran bentuk tertentu oleh pembelajar B2 karena bentuk tersebut dirasa menyulitkan dirinya. Yang keempat, ada overgeneralization, yaitu penggeneralisasian yang berlebihan dari suatu kaidah. Selain itu juga ada sumber kesalahan berbahasa, itu ada dua, yaitu interlingual dan intralingual. Bidang-bidang kesalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu dibagi sebagai 4 bagian. Yang pertama, kesalahan bidang fonologi, yaitu kesalahan yang terjadi karena adanya salah ucap. Yang kedua, ada kesalahan bidang leksikal, yaitu karena masuknya unsur-unsur bahasa lain ke bahasa satu. Yang ketiga, kesalahan bidang morfologi. Terjadi karena morfem-morfem tertentu pada B2 yang ditinggalkan. Dan yang terakhir ada kesalahan sintaksis, kemungkinan terpengaruh B1 atau juga karena faktor B2. Yang materi kedua yaitu efektivitas fungsi bahasa dalam kepemimpinan. Bertujuan agar seorang pemimpin mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik, maka pemimpin tersebut perlu memperhatikan fungsi-fungsi bahasa yang diantaranya adalah 1. Fungsi informatif. Nah, apa sih fungsi informatif? Fungsi informatif adalah bahasa yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Nah, yang kedua ada fungsi ekspresif. Apa sih fungsi ekspresif? Fungsi ekspresif yaitu fungsi bahasa yang bertujuan untuk mengekspresikan sebuah perasaan atau pikiran seseorang. Nah, yang ketiga ada fungsi direktif. Fungsi direktif itu seorang pemimpin itu harus menggerakkan orang lain untuk bekerja sama, untuk kemajuan bersama. Nah, yang keempat, fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu untuk menyampaikan keindahan, sebuah keindahan, keagungan, begitu. Nah, yang terakhir ada fungsivatif. Fungsivatif itu bertujuan agar si pembicara itu diperhatikan oleh orang lain, maka bahasa itu masuk pada fungsivatif. Yang selanjutnya yaitu psikologi kalimat, pengertian dan fungsi bahasa. Bahasa itu merupakan lambang dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Fungsi bahasa diantaranya adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk berpikir. Psikologi kalimat, itu yang pertama ada kalimat berputar-putar. Artinya, orang yang menggunakan kalimat itu, kalimatnya itu berputar-putar, yang sudah dibahas lalu dibahas lagi, lalu diputar-putar, begitu. Jadi, untuk dipahami itu sulit. Nah, yang kedua itu kalimat tidak gramatikal, berarti kalimat yang digunakan seseorang itu tidak gramatikal. Yang ketiga, kalimat-kalimat itu menyakitkan hati. Itu artinya kalimat yang diucapkan seseorang atau ditulis seseorang itu membuat kita, sang pembaca atau sang pendengar itu sakit hati. Nah, ada tugas-tugas perkembangan untuk memperbaikinya. Yang pertama adalah pemahaman. Nah, pemahaman si penulis atau si pembaca itu harus saling memahami tulisan tersebut. Yang kedua, ada fungsi pengembangan, harus dikembangkan. Bahasa yang dikuasainya harus dikembangkan lagi agar menjadi bahasa yang efektif.
Terus yang ketiga ada penyusunan, harus disusun dengan baik bahasanya. Dan yang terakhir ada ucapan. Nah, ucapannya itu harus baik dan benar agar mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital pada huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital itu pada huruf pertama unsur nama orang dan julukan. Yang ketiga, huruf kapital itu pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan yang keempat, huruf kapital pada huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan, dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, itu huruf kapital pada huruf pertama unsur nama gelar. Yang keenam, huruf kapital pada huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat, nama instansi atau nama tempat. Yang ketujuh, huruf kapital pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kedelapan, ada huruf kapital pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Yang kesembilan, itu ada huruf kapital pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang kelima, yang ke-10 yaitu huruf kapital pada huruf pertama nama geografi. Yang ke-11 huruf kapital pada nama negara, lambang, badan, organisasi, atau dokumen. Dan yang terakhir, huruf kapital pada judul buku, judul karangan, judul artikel, judul makalah, nama majalah, dan nama surat kabar. Selanjutnya yaitu yang kedua, penggunaan huruf miring. Huruf miring itu digunakan pada judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring itu pada kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal untuk membuat penegasan. Dan yang kedua, ada huruf tebal pada bagian karangan, judul buku, bab, atau subbab. Nah, yang selanjutnya yaitu mengedit kalimat dan ejaan dalam suatu wacana. Cara mengedit ejaan dalam wacana itu yang pertama, ada ejaan. Ejaannya itu udah benar atau belum dalam wacana tersebut, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau belum. Yang kedua, barangkali di wacana tersebut itu ada kekurangan spasi, itu udah menjadi kesalahan. Dan yang ketiga, kata dan kalimatnya itu harus sesuai dengan bahasa yang digunakan, agar bahasanya itu menjadi baik dan benar. Yang keempat, sumbernya itu dari mana harus diketahui. Dan yang kelima, ada ilustrasi, ilustrasinya itu udah benar atau belum. Dan yang keenam, kita baca kembali, kita olah kembali apakah wacana tersebut sudah baik dan benar atau belum. Yang selanjutnya yaitu penulisan angka, akronim, dan pemisahan kata. Yang pertama, penulisan angka dan bilangan. Yang pertama yaitu bilangan dalam teks, yang kedua bilangan pada awal kalimat, yang ketiga angka pada bilangan besar, yang keempat angka pada satuan ukuran dan nilai uang, yang kelima penulisan bilangan tingkat, dan yang terakhir penulisan bilangan untuk nama geografi. Selanjutnya, yang kedua yaitu penulisan singkatan dan atau akronim. Yang pertama, penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, dan jabatan atau pangkat. Yang kedua, penulisan singkatan pada nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi. Yang ketiga, penulisan singkatan kata yang bukan nama diri. Yang keempat, penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Yang kelima, penulisan singkatan yang terdiri atas 2 huruf. Dan yang keenam, itu penulisan lambang kimia, singkatan
tingkatan satuan ukuran, takaran timbangan, dan mata uang. Dan yang terakhir, penulisan akronim nama diri. Yang selanjutnya, yang ketiga, penulisan bentuk yang dipisah dan atau dirangkai. Yang pertama, penulisan imbuhan. Yang kedua, penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata. Yang ketiga, penulisan bentuk terikat yang melekat pada kata yang berhuruf awal kapital. Yang keempat, bentuk maha yang diikuti kata turunan. Yang kelima, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan. Yang keenam, penulisan gabungan kata. Yang ketujuh, penulisan gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Yang kedelapan, penulisan gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran. Dan yang kesembilan, penulisan gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran secara bersama. Yang ke-10, penulisan gabungan kata yang sudah padu. Dan yang terakhir, penulisan kata depan di, ke, dan dari. Yang selanjutnya yaitu penggunaan tanda titik dan koma dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, penggunaan tanda titik pada angka, jam, menit, dan detik. Yang ketiga, penulisan tanda titik dalam daftar pustaka. Yang keempat, penulisan bilangan ribuan atau kelipatannya. Yang kedua, yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma, yang pertama itu tanda koma pada unsur-unsur suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma sebelum kata penghubung. Yang ketiga, tanda koma pada anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang keempat, ada tanda koma pada kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Yang kelima, tanda koma pada kata seru dan sapaan. Yang keenam, tanda koma pada petikan langsung. Yang ketujuh, tanda koma pada nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat, dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah. Yang kedelapan yaitu tanda koma pada daftar pustaka. Yang kesembilan, tanda koma pada petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Yang ke-10 yaitu tanda koma dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-11 tanda koma pada nama orang dan singkatan gelar akademis. Yang selanjutnya tanda koma pada angka desimal atau di antara rupiah dan sen. Yang selanjutnya tanda koma pada keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Dan yang terakhir yaitu tanda koma pada keterangan yang terdapat di awal kalimat. Materi yang terakhir yaitu karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Nah, karya ilmiah adalah karya tulis atau karya seni yang dibuat atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah dengan mendasarkan diri pada adanya permasalahan, hasil kajian teori, serta adanya metode tertentu pula. Karya ilmiah juga memiliki bentuk-bentuk, yaitu bentuk-bentuk karya ilmiah ada artikel, ada makalah. Nah, di sini juga ada sifat-sifat karya ilmiah. Yang pertama, kelogisan karya ilmiah. Apa sih kelogisannya? Nah, kelogisannya itu adalah suatu pernyataan dapat dikatakan dapat diterima oleh akal sehat jika pernyataan itu dapat dipahami dan diterima oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Yang kedua, kesistematisan karya ilmiah. Apa sih kesistematisan karya ilmiah? Nah, itu adalah ketersusunan dan ketertataan karya ilmiah itu berdasarkan urutan-urutan tertentu sesuai dengan konvensi. Dan yang ketiga, keobjektifan karya ilmiah merupakan sifat khas yang harus dimiliki oleh karya ilmiah itu. Dan yang terakhir, ketertataan karya ilmiah merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Beberapa materi telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan kata atau bahkan penjelasan yang kurang jelas. Saya sebagai pembelajar mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.